Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih dengan izin Allah saya bisa kesini lagi ketemu dengan Pak Kapolres. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Jazakumullahu ahsanal jaza. Pahala ini semua buat Bapak dan seluruh anggota. Amin. Ketemu dengan Pak Dandim, alhamdulillah, dan kiai-kiai terutama para ustadz, para ajengan, para guru. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, kita baca lagi surat Al-Fatihah, mengawali lagi ta'lim kita pada malam hari ini, sekaligus memohon kepada Allah agar istighatsah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Yang bawa Quran di handphone, ada yang bawa Quran di handphone? Silakan dibuka surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal surah ke-8 ya. Ayat 9. Surah Al-Anfal ayat 9. Sudah ketemu? Yang gak bawa diikutin ya, didengerin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة murdifin. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Lalu apa yang Allah katakan? Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Insya Allah. Saya di usia saya yang relatif sudah tidak lagi menjadi remaja ini, udah 42 nih Pak Kapolres. Alhamdulillah, mudah-mudahan panjang umur kayak kiai-kiai, amin. Sehat. Saya mengerti beberapa kosakata. Coba perhatikan, ngadep. Ini sehari-hari kita ini kerjaannya ngadep. Yang namanya ngadep kan pasti lebih atas gitu. Kalau ke bawah bisa nemuin. Ngadep. Apalagi coba? Minta tolong. Apalagi? Minta bantuan. Apalagi? Minta diaturin. Apalagi? Minta dikasih jalan. Apalagi? Minta dikasihanin. Minta dibebasin.
Istilah-istilah ini yang kemudian membawa saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala bergembira gitu. Bahwa saya kenal sama Allah Jalla Jalaluhu. Senang gitu. Saya belum tentu bisa ngadep Pak Kapolda gitu, karena satu ketinggian bener gitu. Kedua, kalau ditanya urusannya apa, kita bingung sendiri. Yang ketiga, ya beliau juga urusannya banyak gitu. Saya ngadep Pangdam misalkan, gimana ya? Iya kalau urusannya seimbang gitu. Kadang-kadang urusannya nggak seimbang, gimana ceritanya? Apalagi kalau ngadep yang lebih tinggi dari Pangdam, lebih tinggi kemudian dari Kapolda, yakni Kapolri misalnya, Panglima TNI misalnya. Jalan juga lewat mana gitu. Makanya kemudian menyenangkan sekali buat saya dan buat kita mestinya, bahwa ada satu nama yang begitu tinggi, tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada dia. Ya, tidak ada yang lebih tinggi daripada dia, tapi begitu mudah didatengin. Ya Allah, ya. Saudara mungkin belum sebagian ya, terus sebagian yang lain sih saya kira udah. Kalimat intro begini nih belum tapi dong gitu. Tapi di usia saya jelas saya udah biasa nih ngadep. Ketika diganggu sama orang, saya ngadep. 2-3 kombes kita temuin. Bang, gimana nih bang urusan gitu. Kelihatannya nggak ada bla-bla lagi, dan jang ke atas lagi, lebih ke baris krim lagi. Lalu jang lagi ke atas. Nah, sementara Allah bilang ada aku loh. Coba ya, kita jalan-jalan ke ayat yang sangat kita hafal. Dibuka surah Yasin. Tadi dibaca barusan. Balik dulu ke surah Yasin. Yasin surah keberapa? 36. Ayat 23. Yang ada handphone buka aja. Karena beda kok. Ngaji ngeliat sama ngaji nguping doang lain. Sok silakan dibuka kalau ada. Ayatnya apal banget pasti. A'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'a wa la yunkidhun inni idzal lafi dhalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un qila adkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi barang wa ja'alani minal mukramin. Maaf ya Pak Kapolres, Pak Dandim ya, kalau memang kita aja ada urusan gitu, kita kenal sama Pangdam gitu ya, ya kan sebenarnya wasting time juga nggak ada pente. Ya maaf, ini secara hierarki gitu, wasting time juga gitu. Udah kenal Kapolri misalnya, Bepal, cung, bisa, bener-bener bisa Kapolri. 8 buang-buang waktu kita tetap ke Kapolsek. Secara hierarki organisasi. Nah kita nih di dunia ini kan hierarki organisasinya ada, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemimpin kita yang paling tinggi, Maulana. Tadi disebut dalam zikir kita Maula, Ni'mal Maula. Wa huwal wakilu, yakni huwa wakiluna, dia wakil kita. Terus terlalu panjang jenjang kita nih. Teng mentok, teng mentok, teng mentok, teng mentok, teng mentok. Begitu udah nggak ada yang bisa kita jangkau, justru di situ kita sujud. Ya Allah, udah nggak ada lagi yang bisa nolongin kecuali Engkau. Kayaknya kadang-kadang begitu. Kita kanan nggak ketemu, kiri nggak ketemu, depan nggak ketemu, belakang nggak ketemu, gelap.
oh ahli gelap. Di situ kemudian kita nyebut nama dia. Allah nanya sama kita, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Mau sampai kapan kamu begitu terus? Kenapa enggak dari awal aja? Bahwa nanti menurut Kapolri kamu ke Kapolres saja. Soalnya lagi Kapolresta Cilegon sana. Nanti saya telepon, biarlah dia mengkondisikan kira-kira itu. Bahwa kemudian akhirnya kata Pak Gatot misalkan, kenal sama Dandimnya tak? Kenal, ya udah, Tarana Bel, ya itu atas petunjuk dia gitu kira-kira. Dan itu dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala buat kita semua. Dan pertolongan Allah itu, boy, makanya saya bilang ya, buat teman-teman yang udah biasa ngadap, minta bantuan, minta dana, minta modal, harusnya nih ya, kita kapok loh bener. Nggak datang ke Allah itu, buang waktunya terlalu panjang. Saya kasih contoh ya, saya punya barang Pak Kapolres, saya mau masukin ke pabrik, tapi saya gelap, nggak ada yang saya kenal di sana. Kiai-kiai mohon saya dikoreksi. Ketika kemudian saya tidak ada yang saya kenal, kan saya tempuh jalan biasa kan. Dan jalan biasa itu panjang Pak, panjang. Gak percaya? Kita buka surah Al-An'am. Sok silakan buka. Kita buka surah Al-An'am, perjalanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketemu sama Allah Jalla Jalaluh. Oke, ayat 74. Ayat 74 sampai kemudian ayat yang diabadikan oleh Allah Ta'ala, yang Allah ingetin kita terus di statement ya, di komitmen setiap doa setelah takbiratul ihram. Sampai ayat yang bunyinya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ayat 79. Kita baca. Buat berkahnya kita baca. Tapi nanti saya jelaskan secara global. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Falamma janna alayhi al-laylu ra'a kawkaba قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Ini perjalanan Nabi Ibrahim loh. Kita kalau nggak langsung ke Allah, nggak ketemu Allah, dan semua orang pasti ngalamin perjalanan ini. Nggak ada lah yang bisa langsung ketemu Allah, pasti kejedak. Cuman kan kita mesti belajar. Kalau nggak belajar melulu, kan dari nol lagi gitu. Berapa ayat loh ini? 1, 2, 3, ya, 4, 2, 3, 4, 5, 6 Pak. Masih bagus, masih ketemu Allah. Kalau emang kita menjadi Ibrahim kecil. Cok, lihat contoh ini. Lihat contoh yang berikut. Saya punya barang, saya mau, ini bukan cerita
bala nih, bukan cerita bencana. Ini saya mau jualan. Tapi saya nggak tahu nih siapa pemilik pabriknya, nggak kenal siapa yang punya gitu. Maka saya menempuhlah jalan biasa. Nabi Ibrahim bilang, bulan nih Tuhanku gitu. Dia cari dulu bulan tuh. Begitu bulan, bintang, akhirnya kemudian kamu matahari, kan proses tuh ya. Sampai akhirnya bilang, oh semua bukan nih Allah. Lihat perjalanan kita. Saya karena nggak tahu jalannya kayak apa, saya tempuhlah jalan biasa. Saya kemana coba? Ya ke pintu gerbang kan, ke satpam. Salahkah? Tidak. Saya bilang tadi itu organisasi dunia, udah emang begitu mesti. Tapi jangan salah kan, Allah pun menyediakan jalan-jalannya yang membuat kita lebih cepat, lebih kuat, lebih hemat waktu, lebih powerful, nggak wasting time. Saya datang nih, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dari siapa? Mau ketemu siapa? Gitu. Saya ada barang Pak, barang ini. Apaan tuh? Oh ini buat menghemat server Pak, listrik. Coba kayak apa? Kita salah presentasi nih. Kita presentasi kepada yang tidak bisa memutuskan apa-apa gitu. Dan itulah kita. Kita salah ngadep, salah minta bantuan. Ya bang, tolongin lah bang. Udah 6 kali gagal nih bang. Salah datang tetap salah datang gitu loh. Siapa yang bisa menempatkan juga gitu kira-kira. Kata satpam apa? Oh kalau beginian sih langsung aja ke lobby. Emang juga bisa langsung ke lobby, mau ke lobby aja langsung gitu kan. Kita datang ke lobby. Mbak tolong nih diurusin nih, ada orang mau nganterin apa, mau jualan barang apa itu. Coba kamu jelasin sama dia. Jelasin lagi. Kata yang di lobby, ya nanti saya panggilnya bagian purchasing. Keluar itu bagian purchasing. Kata keluar. Ini disebut sama Quran falam ma'afalat. Akhirnya ketika kemudian kata yang purchasing, oh kalau gini saya nggak bisa nentuin nih. Bagaimana kalau ketemu manajer dulu? Tapi dia lagi nggak ada hari ini. Bisa balik lagi hari Minggu? Gila nggak? Disuruh balik lagi hari Minggu. Kalau yang nyuruhnya itu manusia, lu balik lagi. Giliran yang bilang Allah, ntar asar ngadep lagi, nggak balik itu. Nggak balik itu. Kita baru bisa balik ke Allah benar-benar sempurna ketika pintu yang lain ditutup, Allah ditutup yang lain, baru kita bilang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Minggu depan ketemu sama si manajer, presentasi lagi, bung bang, kata manajer apa? Oh bagus nih, gimana kalau kita ketemu langsung sama GM saya? Elah, presentasi lagi. Sampai GM presentasi nih kita, kayak awal lagi gitu Kiai. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Apa kata GM? Wah ini cocok ini Pak, kita ada rapat BOD Pak setiap hari Kamis. Sekarang hari Senin 3 hari lagi Pak, bisa nggak datang? Semua direksi ngumpul Pak. Jenjangnya terlalu banyak, terlalu panjang. Sementara bala yang mau datang kecepetan nih. Duit yang kita butuhkan juga pengennya lebih cepat gitu. Tapi jalan yang kita lalui berliku. Salah Pak. Direksi seneng nih. Itu kan ceritanya Asyams itu kan. Namanya udah direksi, udah puncaknya kali gitu. Ternyata apa kata direksi? Pak, kebetulan kita ada program nih Pak buat barang-barang baru. Ini ada investor kami nih. Nanti kita aturin ketemu ya, investor Singapura nih. Apa berkenan ikut? Ternyata masih ada yang lebih tinggi lagi gitu. Panjang loh. Seorang bapak ibu ngobrol, ini gimana nih ya semesteran anak? Ini kan lagi musim semesteran nih hari ini. Ini udah mulai banyak nih pinjaman. Yang nyelonong ke saya aja dari beberapa polisi udah ada beberapa biji, berapa orang. Ada keluasan nggak dikit buat bayaran kita punya anak ini? Itu kan sebenarnya yakin saya, karena belum tapi kenal Allah, belum tapi ngerti Allah, belum tapi paham Allah, bahwa rezeki punya dia gitu. Ini ya, bila ada dua opsi, ke Yusuf Mansur, apa ke Allah, kan begitu. Bila ada dua opsi ini, tapi gegara kita nggak tapi kenal sama Allah kan ke Yusuf Mansur Pak.
Itu sama aja kayak kita ke Haji Hamid, APK Haji Sofyan. Padahal di tengah-tengah dua orang itu ada Allah Jalla Jalaluh, dan itu waktunya duha, waktu Allah membagi-bagikan rezeki. Bisa kita skip tuh Allah tuh, bisa kita datangnya ke Haji Hamid atau Haji Sofyan, Allah dilewatin tuh, bisa. Ini mah persoalan lu kenal apa enggak aja, persoalan tahu apa enggak gitu aja. Tahu, kenal dalam, gak datang. Dua orang suami istri, ayah ibu ngobrol, gimana ini anak kita ini. Nah, tapi dia nggak bisa ngeliat ke atas, yang dilihat motor. Solusinya apa coba? Apa kata dia? Yaudah kita jual motor dah. Udah itu motor didondong sana, dondong sini, perlu 7 juta, motor dia harga 13 juta, itu bisa 6 juta tuh lakunya. Terus kita datengin apa lagi? Kita datengin toko emas, jual kita punya emas. Apalagi kita datengin saudara tua, paman, bibi, semua kita datengin. Nah Allah nanya sama kita semua. Kalau kamu ingin pertolonganku, kata Allah, aku bisa turunin 1000 malaikat tuh. Yang malam hari ini kita istighosa. Allah punya tentara, punya prajurit yang pastinya melebihi prajurit-prajuritnya Pak Kapolri dan prajurit-prajuritnya Pak Panglima. Yang kita baca, balik coba, balik surah Al-Anfal. Balik surah Al-Anfal. Surah ke-8. Ayat 9 itu 1000, Pak. 1000 personil ini. Berarti berapa satuan nih Pak polisi? Kalau 1000 itu. Satu peleton berapa? Satu kompi apa sebutannya apa? 1000 itu satu resimen. Satu batalion. Pak, lihat ya. Di sini kan di alaf ya, 1000. Kalau ayat 9 surah Al-Anfal 1000. Nah, kita lihat berkah nih hujan. Jadi ini turun. Sekarang kita lihat di surah Ali Imran. Hujan jangan dikhawatirin, berkah. Siapa yang belum haji? Yang belum pergi haji siapa? Nih hujan turun nih. Hujan turun sambil bergumam aja, ya Allah bikin haji saya. Karena setiap tetesan hujan ini dibawa sama satu malaikat. Hitungannya udah bukan lagi ayat ini tuh. Satu tetes ji, satu malaikat. Bismillah ada ya. Siapa yang punya utang? Yang punya utang, yang punya utang. Ini waktu mustajab, kalau dia hujan nih waktu mustajab. Jangan minta berhenti, biarin aja. Biarin udah, insya Allah. Siapa yang belum nikah? Masya Allah. Siapa yang pengen sekolah S1, S2, S3? Di luar negeri malah. Nah ini mumpung ada gerimis, doa ya. Mumpung ada gerimis doa. Siapa yang pengen punya duit 10 miliar? Buat apaan? Bingung ya. Iya udah doa, pas hujan turun doa. Oke, kita lihat surah Ali Imran. Ali Imran ayat 120-an ya. Ayat 123. Silakan dibuka. Ali Imran ayat 123, 124, 125. Sampai 126. Nanti ayat 126 itu ujungnya mirip dengan tadi surah Al-Anfal. Bedanya kalau di surah Al-Anfal Azizun Hakim, di surah Ali Imran Al-Aziz Al-Hakim. Sama. Oke, sudah lihat? Yang di surah Al-An'am, yang di surah Ali Imran ayat 124 itu 3000 malaikat. 3000 malaikat. Sebentar lagi saya akan buka sedikit buat Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, supaya bisa mengetahui cara kerja para malaikat. Nah, sedikit. Tentu kita tidak akan pernah mengetahui yang aslinya. Kalau di ayat 125-nya 5000. Al-Anfal ayat 9 1000. Ali Imran ayat 124 3000. Oke.
Kemudian di Ali Imran 125, 5.000. Kita baca. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. Tadi Bapak kenal yang awal Al-Anfal, murdifin, berturut-turut datangnya, bergelombang. Yang berikut ini ayat 124, munzalin. Munzalin itu yang diturunkan apa adanya. Yang di sini kita nggak berhak melihat. Kelihatannya nggak bakal dibukain. Alamnya memang alam malakut. Yang 125, ya, ujungnya lihat, yang 125 ujungnya musawwimin. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikah musawwimin. Yang 125 ini sering kita lihat nih. Kalau yang 125 nih kata guru-guru saya ini, kita sering ngelihat, cuman nggak diingat. Musawwimin ini transformer, Pak. Musawwimin ini transformer. Contoh nih, ibunya pulang ngaji sedekah, terus didoa gitu, ya Allah, mudah-mudahan nih buat tolak bala sekeluarga gitu. Nah, anaknya pas pulang sekolah bercanda nih sama teman-temannya, tungtang. Tiba-tiba dari belakang ada anak narik nih, narik, jatuh, bengsot. Oke, pulang. Begitu pulang ibunya ngoceh nih ke ustadznya. Tadi ngaji tentang sedekah tolak bala, tapi nyatanya anak aneh malah ditarik sama anak orang lain yang badannya lebih gede, jatuh, bengsot. Bagaimana ceritanya ini? Katanya sedekah tolak bala gitu. Oke? Suka begini nggak? Nah, sama kiai yang arif, yang banyak kemudian pengalamannya diolah TKP. Diolah TKP nih. Yuk kita berangkat dulu ke TKP. Bagaimana ceritanya ini? Ternyata lokasi kejadian itu, Pak, pinggir jalan raya. Yang kalau tidak ditarik sama anak yang paling gede di belakang, dia dihajar sama tronton, kira-kira begitu. Nah, orang yang narik di belakang, Ananda yang narik di belakang, Adinda yang narik di belakang, anak siswa yang narik di belakang, belum tentu orang. Dia bisa jadi adalah jenis malaikat minal musawwimin. Saudara sedekah habis sholat Jumat 1.000. Nah, 1.000. Ini biasa begitu tuh. Ada 10 ribuan, ada 1.000-an, yang mana? 1.000. Ada 50 ribuan, ada 10 ribuan, ada 1.000-an, yang mana? Tetap 1.000. Ada 100.000, ada 50.000, yang mana disedekahin? Bohong, nggak sedekah ente, belum ditukerin. Oke, ente sedekah 1.000 nih, bismillah nih, sedekah 1.000, ya, ditekuk-tekuk tuh duit, nggak mau kelihatan orang, taruh, tegek. Habis sholat Jumat, ente makan di restoran Padang. Lagi makan-makan ditepak sama temen. Woi, makan di sini loh. Iya bang, makan di sini. Gue di belakang ya. Iya bang. Terus nggak lama dia ngeduluin kita. Gue duluan ya. Iya bang. Jadi bang. Ya, assalamualaikum. Salam. Kira-kira 3-4 menit kita bayar. Kita panggil si Uda. Nah, beres nih. Apa kata si Uda? Udah dibayarin. Dari siapa? Itu tadi yang lepok ente. Masya Allah, Pak, wajahnya wajah teman ente, tapi tidak ada satupun yang tahu
Apakah itu teman ente atau tidak? Nah, tentara Allah yang kayak begini Pak, Allah karim, banyaknya minta ampun. Ente ini kalau ngomong baru 1.000, 3.000, 5.000, itu 9.000 loh baru. Padahal kalau kita ngedawamin tiap pagi nih, kita pagi ya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. 3 kali tuh baca. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Apa kata Allah? Kalau kalian baca itu setiap pagi, maka ketika kalian baca di pagi hari, aku turunin berapa coba? 70.000 malaikat. Allah. 70.000 loh malaikat. Dan kata Allah apa? Malaikatku itu tidak akan aku tarik. Tahu Bapak? Saya punya anggota tuh di rumah, warisan Pak Sutarman itu. Sekarang nggak ditarik nih dia, nggak ditarik. Terus warisannya abang kita juga di Panglima, alhamdulillah nggak ditarik. Kenapa? Karena saya belum berbuat kesalahan dan jangan berbuat kesalahan. Tapi bila saya berbuat kesalahan pasti tarik Pak. Atau Allah Pak, kalau kamu baca itu di pagi hari, aku kirim 70.000 malaikat tuh. Dan jika kamu baca lagi di asar, tidak akan aku tarik. Terus dia ngikutin kamu sampai nanti sholat duha, subuh. Pak, kalau buat Bapak merasa malaikat cuman yang nepok, perlu dibuka lagi tuh. Ya. Coba lihat kembali lagi surah Al-An'am, cerita tentang Nabi Ibrahim. Kita jalan-jalan ke alam malakut. Kita jalan-jalan sedikit ke alam malakut. Surah Al-An'am. Oke, ayat 75. Ayat 75. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Yang begini nyarinya jangan ditafsir ya. Yang begini nyarinya ditadabbur. Oh, ditafsir nggak ketemu. Ya. Ada alam syahadah, ada alam malakut. Kita ini alam syahadah, saling kenal, saling lihat, saling tepok, saling gaplok, saling tepak gitu ya. Alam syahadah. Tapi alam malakut nih Pak, bila Bapak bilang bahwa Masya Allah dibayarin ya, terus Bapak habis ngaji ini, oh jangan-jangan itu malaikat Allah. Saya perlu kasih tahu Pak, bisa jadi bukan cuman orang yang nepok itu, tapi satu warung itu alam malakut Pak. Bapak datang bukan ke warung orang, bisa jadi tuh. Situ kuliah, cium tangan nih sama emak, jalan ya mak. Iya emak doain, gitu. Jalan aja kita. Begitu di tikungan, emak baru ingat, la ilaha illallah, belum masih duit nih sama anak. Gitu. Terus emak kita berdoa sama Allah, ya Allah, tolong itu anak saya biar nyampe. Nah, doanya dia itu yang disebut istastaghitu, istighatsah. Doa dari emak itulah yang kita sebut dengan istighatsah, doa. Akhirnya dia ngapain? Dia kemudian menginvite his miracle, his power. Dia kemudian mengundang kekuasaan Allah datang. Dia naik bis nih, naik bis. Nah, zaman dulu, zaman yang sepantar sama saya nih, yang masih pakai kenaik. Nah, begitu duduk nih kita di tengah pinggir kanan jendela, mulai nih, kenaik narikin duit, kiri kanan kiri kita, mana ongkosnya. Sampai ke kita baru kita paham kita tuh nggak bawa duit. Begitu kita ngerogoh dompet bilang astagfirullahaladzim, mana yang duit ini? Allahu Akbar. Nah, kenaik nyengir aja tuh kenaik. Kebiasaan, nggak bawa duit. Pura-pura ya, beneran bang, kagak ada duit ini.
Tiba-tiba di belakang kita punya anak atau kita punya adik atau kita yang di situ, di belakang kita ada om-om begitu bawa bapak nepok pundak kita. Beneran kamu nggak boleh? Bener pak. Mas, nih buat dia aja kembalinya. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Ente udah kenal kan? 1000 toh? 1000, 3000, 5000. Kalaupun saya bilang bahwa di dalam bus itu semuanya malaikat Allah, baru 60. Baru 60. Baru 60 situn. Fakat. Kalau begitu bagaimana? Kalau begitu mobil di depan juga malaikat, di belakang malaikat, forerunner nih kira-kira begitu. Pohon tumbang juga malaikat. Anda suka ngomel kan kalau ada pohon tumbang. Padahal pohon tumbang itu bisa jadi musawwimin. Anda marah-marah lampu merah pun ini lama sekali. Ini ada apa dengan lampu merah? Anda lalu nyalain Polantas, Anda nyalain uang pemerintah, Anda nyalain kemudian ini lampu merah. Padahal itu malaikat yang mengambil alih lampu merah untuk menunda agar saudara itu tertahan. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Itu musawwimin. Kita udah telanjur ngomel nih, lampu merah lama amat sih. Padahal apa? 3 baris di depan itu semua bukan mobil biasa, semua malaikat Allah. Bisa itu. Allah mah Pak. Kan gue udah bilang, air apa? Hujan, satu air hujan itu satu malaikat. Lah kalau tibang cuman memenuhi semua jalanannya dengan malaikat Allah mah kecil sekali buat Allah. Saya bilang sama ibu-ibu Kapolres, Pak Dandim, saya bilang sama ibu-ibu, Bu, pengen punya duit, nggak punya duit tapi belanja, pengen nggak? Punya nggak punya duit belanja, pengen nggak? Kalau pengen Tuhannya ganti, Allah aja, jangan duit. Kalau ibu Tuhannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, kita buka surah Al-Fat. Ayo kita buka surah Al-Fat. Ayo. Ayat ini juga ayat yang biasa saudara baca, surah Al-Fat. Al-Fat surah keberapa? Kita buka surah Al-Fat surah ke-48. Sudah dibuka? Kita lihat ayat 4. Kita lihat ayat 4. Di sini Allah mengatakan bahwa Allah punya pasukan di langit dan di bumi. Pasukan Pak, di langit dan di bumi. Walillahi junudus samawati wal ardh. Oke, kita berangkat lagi ke bawah. Ayat 7. Ya. Ayat 7. Walillahi junudus samawati wal ardh. Bedanya ayat 4 sama ayat 7. Ayat 4 itu Ismullahil A'zamnya Aliman Hakima, Al-Asma'ul Husnanya ada Aliman Hakima. Kalau kemudian di surah yang sama ayat 7-nya Azizan Hakima. Ibu yakinin bahwa Tuhannya ibu Allah. Selesai itu. Sok aja udah. Bismillahirrahmanirrahim, duit tinggal, nggak usah dibawa. Ibu pergi aja ke pasar. Ibu pergi ke pasar, yakinin bahwa pasar itu punya Allah. Oke? Begitu ibu masuk pasar nih, nanti ada teman lama gitu, tiba-tiba aja gitu ngerendengin. Belanja loh. Siapa ya? Gitu. Ya, dilupa sama gua nih, gitu. Bapak sekaya apapun belajarnya hari ini, tetap aja besok tidak akan mengenali itu peristiwa alam malakut. Nggak bakal mengenali. Wong sekelas Siti Maryam aja nggak tahu yang datang malaikat, apalagi kelasnya Kapolres, Dandim, saya, Yusuf Mansur, tambah nggak kenal lagi. Haji Romli, Ustadz Kiai, nggak kenal tetap dah. Kecuali udah nggak doyan dunia tuh. Ada, masih ada. Kiai-kiai ajang-ajang yang udah nggak doyan dunia masih bisa ngelihat. Umumnya bisa ngelihat. Contoh begini. Ada tamu datang, terus si Abah masuk ke dalam, istrinya ngomong, taruhin air ya Pak. Nggak usah. Mengapa nggak usah? Udah dia mah nggak doyan air. Jadi, kenapa? Karena si Abah tahu yang datang bukan orang. Bisa jadi itu wali jazab. Di pesantren kan dikenal dengan istilah wali jazab. Wali yang akan pergi kalau kemudian kayaknya meninggal dunia.
Di Banten masih banyak ini. Rasanya insya Allah masih banyak. Bapak pernah nggak ngelihat kebakaran, tapi barang-barang yang dibawa sama satu orang itu nggak ikut kebakar? Bisa jadi laisa minal ard. Barang-barang yang dibawa sama orang itu, misalkan si Kiai Riadohan, ini nggak mau pakai proposal, bangun masjid nggak mau pakai dana-dana bantuan, pokoknya dia minta aja sama Allah. Tiba-tiba ada orang nganter barang, nggak mau diketahui juga siapa nama yang ngirimnya, dia pokoknya bilang, dia pokoknya turunin di sini. Tiba-tiba kebakaran Pak, kecuali illal ghurfada, kecuali satu ruangan itu atau satu lokal itu atau satu masjid itu nggak kebakar. Woi, kenapa? Bisa jadi barangnya laisa minal ard. Sama seperti makanannya Maryam, hani mari'a, rizqum minallah. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Begitu ibu datang nih ke pasar, deng, ada yang nyamperin belanja. Siapa dah? Ya lupa dia. Teman lama nih, teman SMK gitu. Kok ada di sini lo? Gue lagi main di sini. Lagi main kenapa ke pasar? Kenapa kita mau masak-masak? Pak, bapak nunjuk, ibu nunjuk, dia bayar. Bapak nunjuk, ibu nunjuk, dia bayar. Bapak nunjuk, ibu nunjuk, dia bayar. Lalu bapak bilang, Masya Allah, Allah kirimin malaikat. Bukan Pak, satu pasar isi malaikat. Pernah dengar cerita-cerita kiai yang kalau sholat Jumat di sono di Mekah dia sholat, di sini juga dia sholat. Masya Allah, Allahumma sholli wa sallim ala Allah a'lam bis-shawab. Asli bisa jadi dia buka pintu Mekah. Nah, pertolongan yang kayak begini ini nih, yang mesti kemudian kita rangsang, kita punya iman untuk mempercayai ini, sehingga Bapak punya unlimited help, ya, punya pertolongan yang tidak terbatas. Maaf Pak, kita hari-hari terakhir ini kita suka dikaget-kagetin sama dia bisa ketangkap juga ya. Kita baru meminta tolong masih A, kita mau minta tolong masih B, yang ukuran kita dia kenalannya banyak, presiden aja kenal, ya kayak gitu. Tiba-tiba kita menyaksikan si A itulah yang kemudian bermasalah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, ayo Pak, banyakin sujud bener, apalagi kita duit kurang. Kita pengen haji, kita pengen bangun rumah, kita pengen anak kemudian beasiswa, bukan cuma SD, SMP, SMA, tapi terus sampai dokter. Kita mesti datang ini ke Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenar-benarnya datang ini. Sok, ini menjadi ayat terakhir, ya. Kita yang ngaji nggak usah lama. Ini menjadi ayat terakhir yang kita bahas pada malam hari ini, surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara ini setelah Al-Furqan, ya. Ayat 60-an. Iya, ayat 61. Surah Asy-Syu'ara. Pak, kalau Bapak mau jalan, ya, yang bisa ngasih Bapak jalan walaupun ketutup itu Allah. Rasanya udah nggak mungkin nih, Lemhanas begitu. Tapi kalau kata Allah, buka jalan buat dia, itu buka itu dengan cara-caranya tuh. Nah, kita lihat ya, ada orang bilang nih, gua udah nggak mungkin sembuh, gua udah nggak mungkin punya anak, gua udah nggak mungkin kayaknya bayar utang, gua kayaknya udah nggak mungkin nih nikah, gua nggak mungkin kayaknya apalagi misalnya, enggak, kayaknya nggak ada lah, nggak ada cerita gua jadi orang kaya gitu. Nah, coba kita lihat, ini rangkaian ayat-ayat terakhir yang mudah-mudahan menambah iman kita semua. Kita lihat surah Asy-Syu'ara ayat 61. Sok lihat. Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Nabi Musa dengan Bani Israel dikejarkan sama Fir'aun dan tentaranya. Dan gembolannya Musa ini juga nggak main-main, 400.000 setidak-tidaknya. 400.000 orang ada di pundaknya Nabiullah Musa. Dan yang ngejar ini tentara terbaik di zamannya.
Tentara terbaik, Pak. Nama rajanya Fir'aun. Fir'aun itu kalau habis menggal itu kerajaan sebelah, dijadiin sendal sama dia. Fir'aun ini Pak, kalau habis menggal nih, habis kemudian yang menginvasi kerajaan sebelah, itu rajanya dijadiin sendal sama dia. Dan Fir'aun punya 97 sendal. Gila kan itu, berarti 97 raja tuh sama dia. Dan Fir'aun dari sejak kecilnya Pak, sudah bisa kemudian ngebut dengan kecepatan kuda terbaik tanpa pegang tangan dan memanah percis tepat di belahan apapun yang dia mau. Itu Fir'aun, kelasnya kayak gitu Pak. Kelasnya Fir'aun kayak gitu. Dan kita pun happy mendengar kisah Nabi Allah Muhammad SAW ketika beliau dilahirkan. Ada tentara gajah. Itu juga tentara terbaik pada zaman itu Pak. Lah yang dilawannya orang Baduy, yang dilawannya ini orang lembah, ya ahlu wadin, ahlu Makkata, Quraisy, imamu qabail. Tapi kan kita sama-sama tahu Pak, kalau Kapolres Dandim diserang pasti ngomongnya begini, prajurit tempur bang berlapis, cat. Oke, siapin kemudian leopard apa segala macam itu keluar. Pada zaman Nabi Muhammad SAW wulida, dilahirkan, apa yang terjadi? Abdul Muthalib malah bilang begini, sarungkan pedangmu, ikat kudamu. Gila. Kira-kira kalau sekarang sama orang yang kena kanker stadium 4, udah sih lo, mau kemana sih? Kira-kira gitu. Kira-kira kalau ada orang ini utangnya banyak banget, di ongkos cuma 20.000, udah sih, mau kemana sih, nggak bisa ongkos aja gitu. Yang dihadapi sama Abdul Muthalib dan kabilah-kabilah di Mekah yang senjatanya itu nggak ada gajah, itu tentara terbaik pada zamannya juga, tentara Abraha, diabadikan di 2 surah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, surah Al-Fil dan surah Al-Quraisy. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagaimana ketika Allah kemudian sudah mengambil alih. Bintang 2 kira-kira ngomong, tat, beres, tenang, ada abang, kira-kira begitu. Hah? Yang ngomong kayak begini Allah Jalla Jalaluhu gitu loh. Udah, beres, Masya Allah. Apa kata Abdul Muthalib? Sarungkan pedangmu, ikat kudamu, falyabudu rabb hadzal bait. Kita duduk, ruku, sujud, nyembah yang punya Ka'bah. Apa yang terjadi? Allah kirimkan senjata yang tidak pernah ada juga di muka bumi, yakni Tayran ababil. Sekarang jadinya drone Pak. Drone. Itu Tayran paling canggih karena hidup Pak, live drone. Belum ada sekarang, live drone loh. Bukan mati nih, nggak ada remote-nya Pak. Tayran, drone, paham nggak lo? Hah? Diturunin, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lihat nih sekarang kisah Fir'aun sebagai penutup tausiah kita. Yang nyerang Fir'aun, saya udah gambarin tadi, Fir'aun. Yang nyerang Musa ini Fir'aun. Kualitas nih raja yang satu ini Pak, bukan main-main. Secara darah, dia turunannya Fir'aun terdahulu gitu loh. Enak macam nih Pak. Dari kecilnya dia udah menjatuhkan 10 pegulat terbaik di masanya. Dari kecil, Fir'aun kecil aja udah kayak begitu. Maka ketika kemudian Allah putuskan Musa kecil dilatih langsung oleh Fir'aun, itu adalah keputusan terbaik dari yang punya jagat ini. Allah bisa dikondisikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau Allah udah punya mau Pak, laut nggak ada bahayanya, Sungai Nil nggak ada bahayanya. Kita sama-sama tahu Nabi Allah Musa disuruh dianyutin kan, Musa kecil nih, belum lagi bisa berondang, belum lagi bisa bergerak, masih merah. Apa kata kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, fa'auhayna ila ummi Musa, dan kami wahyukan kepada ibunya Musa, sono anyutkan Musa di Sungai Nil. Sungai Nil bahaya Pak. Saya pergi ke Sungai Nil, itu lebarnya sama dalamnya minta ampun. Rasanya 11-12 sama Mahakam, mungkin bisa jadi lebih besar ya Sungai Nil daripada Mahakam. Karena kalau sungai ini ngebelah benua Pak.
Kalau mahakam kan ngebelah provinsi toh, kabupaten, provinsi. Tapi kalau sungai ini ngebelah benua. Ujung sama ujungnya itu ketemu benua. La ilaha illallah. Tapi apa yang terjadi? Aman tuh Musa. Kalau Allah sudah berkehendak, pisau tajamnya Ibrahim enggak mempan kepada Ismail. Api yang begitu panas dari Namrud tidak kemudian juga membakar Ibrahim. Allah kemudian mengatur, tiba-tiba orang terbaik, soldier terbaik, the greatest soldier at that time, fi zamani aqwa wa ahsan wa azam unas fi zamani, masya Allah, dititipin langsung Musa ke dia. Jadi ngajarin Musa berpedang, bertongkat, berkuda dari dulu itu Firaun. Tiba-tiba nanti beradu nih, guru sama murid beradu, Pak. Tapi jadi nggak seimbang karena tidak ada pasukan tuh Nabi Musa. Pasukannya Nabi Musa itu kakek-kakek, nenek-nenek, janda-janda yang udah sisa, Pak. Kenapa? Karena udah dibantai duluan oleh Firaun dan kelompoknya. Ribuan kemudian tentara Firaun juga ribuan tentara terbaik. Pasukannya adalah pasukan berkuda. Jangan bayangin pasukan berkuda biasa, Pak. Ini yang dipersenjatai dengan senjata-senjata yang sampai sekarang pun masih kita bisa lihat di museumnya Mesir, Mathab Misra. Di museumnya masih kita bisa lihat itu. Itu zaman sekarang aja belum ada itu gerobak berkudanya kayak Firaun. Dia pakai mata gerigi. Nah, kalau kita suka nonton film barangkali, di film-film apa namanya itu gladiator tuh, kayak gitu tuh model gerobak berkudanya. Akhirnya Pak nggak ketemu nih. Udah jauh-jauh jalan, jauh-jauh lari, depan laut. Kan kita sering ngomong nggak ada harapan Pak Ustadz. Ini pengumuman Lemhanas diundur lagi aja. Nomor kita yang nggak tahu ada apa enggak. Pak Ustadz orang terakhir udah angkat tangan, Pak Ustadz nggak bisa bayar saya, mati kali saya besok, kira-kira gitu. Satu ibu juga ngomong, Pak Ustadz ikhlasin suami saya, Pak Ustadz suami saya dokter bilang besok udah tinggal dicabut dia punya mesin, udah tinggal dicabut dia punya apa namanya itu, alat bantu. Yang satu lagi udah turun mutasinya, udah tanda tangan di mutasi, udah tanda tangan ini. Udah tinggal nunggu acara doang. Pindah begitu. Tadi jadi Kapolres, jadi kepala TK, kira-kira begitu. Bos, perlu kita tahu, janji siapapun sama ancaman siapapun, wahuwal aliyul azim. Ingat nih, janji siapapun sama ancaman siapapun, wahuwal aliyul azim. Kalau malam itu Bapak Ibu semua seperti sekarang ini, insya Allah ketetapan bisa berubah. Jangan-jangan malah naik ke kelas A begitu. Alih-alih diturunin jadi kepala TK gitu. Tapi Masya Allah malah tambah naik ke atas. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita lihat perjalanannya. Ayo lihat lagi. Surah Asy-Syu'ara. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa. Ini laut nih Pak, laut. Laut. Ini belakang nih gunung, bukit segala macam, landai. Ke bawah landai. Firaun udah kelihatan di belakang. Firaun udah kelihatan di belakang sama tentaranya. Firaun dan tentaranya bisa ngelihat Musa dengan pasukannya, pengikutnya. Musa dan pengikutnya udah ngelihat Firaun. Itulah yang digambarkan oleh Quran. Falamma tara al-jam'ani. Dua pasukan ini sudah saling melihat. Artinya apa? Udah deket. Dan no way out. Enggak ada jalan keluar. Enggak ada jalan keluar. Hitungan geologis, hitungan ahli-ahli sungai, ahli-ahli banjirologi. Mereka mengatakan bahwa banjir di kampung saudara, banjir di kabupaten saudara tidak akan surut kecuali setelah 3 minggu. Ingat Pak, analisa siapapun, wahuwal aliyul azim. Emang Allah nggak bisa tarik tuh air, kira-kira begitu? Atau sebaliknya, analisanya cuma 2 hari Pak, tapi Allah bilang tabqa hunak 20 ayyaman, misalkan begitu. Tabqa hunak 20 yaum. Ente air, kata Allah begitu,
kamu wahai air di situ saja sampai 20 hari yang akan datang. Nggak ada yang bisa juga nurun, Pak. Nabi Musa di depannya laut, waduh laut. Falamma tara al-jam'ani, ketika kemudian dua pasukan ini sudah saling melihat, qala ashabu Musa, lalu berkatalah pengikutnya Musa. Apa yang dikatakan nama dia? Inna lamudrakun, celaka wahai Musa, kami pasti ketangkep, kita pasti ketangkep, kita pasti mati, kita pasti tenggelam, kita pasti binasa, kita pasti hancur, kita pasti tamat, kita pasti game, kita pasti selesai. Omongan begini inilah omongan kita. Kayaknya emang gak ada jalan nih kita. Gitu. Harusnya begini. Kayaknya gak ada jalan kecuali kita ke Allah. Mestinya begitu tuh. Tapi yang terjadi gak begitu. Kayaknya gak ada jalan nih kita kecuali kita gak ada Kapolres dah. Dapat ngapain coba gak ada Kapolres? Oh dia jadi pusing. Kayaknya gak ada jalan nih kita temuin Dandim dah. Coba tanggungkan. Temuin Allah aja. Kalau ketemu Allah Pak, nggak bakal disuruh nunggu Pak, langsung masuk. Ada begitu, orang mau ketemu Allah di masjid, ditahan sama malaikat. Bentar, gelombang doa aja loh. Nggak ada kan? Kita malah disuruh sama Rasulullah Pak, soft satu, disuruh soft satu. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Pada saat itu Pak, Nabi Musa melihat lautan, lihat kanan kiri bentangannya kelewat panjang. Oh panjang sekali. Lihat ke belakang nggak usah dilihat, debunya udah berterbangan. Tapi Allah izinkan Nabi Allah Musa beda dengan kita. Dia tidak melihat kesusahannya, dia tidak melihat keterbatasannya. Enggak. Jadi kayak anak ente, anak saya ngadep ke kita pada saat kita kena jobless nih, nggak punya kerjaan. Baba kuliah nggak nih? Kalau pada saat itu kita ngeliat tabungan yang nipis, makanan yang sudah tidak ada, pekerjaan yang sudah tinggal kerjanya doang, gaji udah pernah nggak ada karena dikasbonin terus. Pada saat itu kita cuma bisa netes air mata lalu bilang sama anak kita, udah bagus lu SMA gitu. Tapi Pak kalau jawaban Papa gini, Bapak ini gimana nih kuliah? Enggak. Apa kata situ? Nah, ntar malam kita bangun malam. Apa yang nggak mungkin buat Allah? Jadi deh. Dibisikin ke suaminya, Baba, menurut hitungan dokter jam 10 besok kita cabut. Baba, saya yakin Allah mendengar doa kita. Bismillahirrahmanirrahim, malam hari ini kita mau sholawatan, mau begadangan. Semua anak-anak mantu Baba, ditambah cucu. Bismillahirrahmanirrahim. Mau sholawat mulai ba'da isya ini sampai fajar. Kalaupun nanti Baba dipanggil Allah, dihantar dengan sholawat demi sholawat. Malam ini Pak datang gitu orang kampung gitu. Kita sekeluarga nggak ada yang kenal gitu. Mau nanya nggak enak gitu. Supaya kesannya manusiawi, si alam malakut ini kan begitu ya. Dia menyerupai manusia supaya Maryam tahu yang datang laki-laki. Menyerupai tamu-tamunya Nabi Ibrahim supaya tahu Nabi Ibrahim yang datang laki-laki. Nabi Ibrahim itu tidak tahu Pak Kapolres. Sampai kemudian Nabi Ibrahim ngetes. Dia masuk ke dalam ketika 5 malaikat yang menghancurkan negeri Sodom. Kan ada negeri Sodom nih Pak. Turun-turun nih 5 malaikat nih, 5, 6, 7, 8 kama kila. 5 ada yang bilang 6, ada yang bilang 7, ada yang bilang 8. Turun nih ke negeri Sodom. Begitu turun nih Pak, malaikatnya kan bersayap nih, semua bersayap. Turun nih, turun semua ke bumi, begitu turun ke bumi, dia belipat sayapnya. Set masuk menjadi rojulan kariman, menjadi laki-laki yang handsome. Sayang gue udah bilang terakhir ayatnya, padahal ayatnya cakep banget. Itu di surah Fatir. Uli ajnihatin, masna, wa thulatha, wa ruba. Deng. Jadi kata Allah, aku menciptakan malaikatku bersayap, dua-dua sayapnya, bukan 2 sayap, itu kupu-kupu tuh. Ini 2 sayap, sayapnya 2 apa? Double wings. Ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4, rubah 4. Nah, ente, malaikat yang begini berhak atas ente. Allah, saya Pak Kiai ya, udah nggak bisa tidur nggak wudhu, nggak bisa udah, nggak bisa aja udah. Tidur nggak wudhu, nggak bisa aja udah. Kenapa nggak bisa? Sayang Pak,
Kata Rasulullah apa? Kalau kamu wudhu, malaikat Allah perintahkan duduk di sampingmu, berdoa untukmu hatta yusbih, sampai kemudian datangnya waktu pagi. Masya Allah. Yang turun malaikat yang begini nih. Kata Allah apa di dalam surah Fatir ayat 1? Uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba. Malaikatku itu punya sayap 22, 33, 44. Tapi ketika turun kemudian ke negeri Sodom, sayapnya dilipat pak, buat jadi musawimin dia, jadi laki-laki. Karena itulah disuitin kan, disuitin nih, ame kaum Sodom. Waduh, udah lama dia nggak ngeliat laki-laki bos. Dia nggak tahu nih, ini laki-laki yang datang ini kelak yang menjadi destroyer. Maaf pak, malaikat ini dikisahkan, ya memang Israeliat. Tapi sih kalau saya mah jadi santri ya, seneng aja denger cerita begini. Itu cuman mangap doang tuh malaikat, kegulung tuh satu negeri. Saya pernah jalan pak ke Jordan itu, ke perbatasan di mana kemudian dibilang kan kepada Nabi Allah Lut, Nabi Allah Lut, jangan kamu nengok, pergi terus, jangan nengok. Nanti begitu kamu keluar nih, perbatasan nih, begitu kaki begini, itu malaikat yang 5 nih mangap doang pak, sang semua kebalik. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Kalau Pak, pasukan begini yang diminta bos. Nah habis menyelesaikan negeri Sodom, mereka pindah ke Nabi Ibrahim. Nabi Lot nggak kenal, Nabi Lot nggak tahu pak. Ketika dia nginep di rumahnya, nggak ngerti kalau itu malaikat. Nabi Lot cuma bingung, ini ada orang cakep banget dari mana ini? Kamu nih pejalan dari mana? Nyengir doang itu tamu-tamunya. Kan di akhir-akhir. Baru kemudian malaikat itu bilang kepada Nabi Allah Lut, kami ini malakun karim, kami ini malaikat-malaikat yang dimuliakan Allah. Sudah. Nah habis itu kemudian dibuka sama malaikat pintu belakang. Nggak ada pintu belakang Nabi Lut. Dibuka tuh tembok, bus, hilang tembok, di ke belakang. Nah dikisahkan kemudian istrinya balik sama sebagian anggota keluarganya. Nah habis kemudian menghancurkan negeri Sodom, berangkatlah kemudian ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi, walaupun Adam adalah the first, yang pertama, tapi Nabi Ibrahim itu disebutnya Abul Anbiya. Tapi Abul Anbiya ini juga enggak kenal yang datang malaikat, tapi dia ada rasa. Kayak ibu bapak nggak ada duit dan nggak bisa masak juga, akhirnya ibu baca Yasin aja. Saya baca Yasin, ada yang salam, Assalamualaikum gitu, Assalamualaikum, salam gitu. Panggil tuh anak kecil, dek, kan tamu tuh gitu. Salam, siapa ya? Saya gitu. Buka pintu, ada apa? Ini ngasih ini aja, bapak kamu kemana? Selamatan kok nggak datang gitu, kata nih tamu. Kita ngaji tuh nggak ngerti apa-apa. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Anak kecil, anak kita nomor 5 datang. Bapak, tadi ada tamu. Siapa itu? Tahu nih ngasih makanan. Katanya, kenapa nggak datang selamatan? Lah kita bingung. Lah kita tinggal di kampung. Masa iya selamatan kita nggak dengar? Tapi ini makanan ada. Bukan orang itu. Bukan orang. Sama juga Pak, yang nabrak ente belum tentu orang juga. Belum tentu. Yang ngambil duit ente belum tentu orang juga. Yang nipu ente juga belum tentu orang. Belum tentu. Di satu mall diambil nih duit orang, dompet, but diambil, ditutup semua pintu, cek, tutup. Anak kecil katanya yang ngambil, ditutup semua pintu, bengok, diperiksa, disisir. Enggak deh tuh anak kecil ini maksud. Kesimpulannya apa? Salah, tuyul ya kata. Bukan tuyul, itu malaikat Allah ngambil. Ada wan nazi'ati gharqa, ada wan nasyitati nashla. Nabi Ibrahim buka pintu, ada rombongan orang suruh masuk, dites sama Nabi Ibrahim. Siti Sarah disuruh masak kambing muda apa sapi muda gitu. Tamin. Apa kata Nabi Ibrahim? Masakin. Nanti kalau tamu ini makan berarti orang. Kalau tamu ini nggak makan berarti dia malaikat. Nah begitu ditawarin nih sama Nabi Ibrahim, silakan dimakan Pak.
Apa kata mereka? Kami nggak makan makanan ini wahai Ibrahim. Langsung ditembak sama Nabi Ibrahim. Malaikat ya. Udah kalau gitu mah, apa perintahnya? Gitu. Malaikat-malaikat jawab, bukan. Kami datang bukan bawa perintah. Kami datang memberi kabar bahwa kamu wahai Ibrahim bakal punya Ishak, adiknya Ismail. Kan kita suka kebetulan amat habis sedekah ada orang bayar utang telepon. Ayolah, kayak tahu aja tuh orang ente. Hah? Tiba-tiba aja mau pergi kemana ada tumpangan. Yalah, kayak tahu aja tuh orang. Tapi segitunya ente siap-siap. Kayaknya malaikat nih mau gue penitiin nih. Kalau dia berdarah dia orang. Enggak pak, namanya musawimin. Musawimin itu plek. Ya kayak orang udah. Bidamin, walahmin, wafisalin. Nih Nabi Allah Musa. Lihat pak, laut nih. Apa kata Nabi Musa? Kalla, enggak bakalan kita ketangkep. Umatnya Nabi Musa bilang, Musa lu buka mata dong. Kamu buka mata wahai Musa. Depan laut, belakang Firaun, udah nggak ada lagi jalan. Apa kata Nabi Musa? Saya din, kalau Allah udah mau ngasih jalan, dia bisa munculin jalan baru. Ternyata benar pak. Kita sama-sama tahu ceritanya. Itu laut diketok doang sama tongkat, jeng terbuka. La ilaha illallah. Hari Senin lu masih berdarah-darah punya utang. Di anjing-anjingin, gobong-gobong, di babi-babi. Hari Senin depan lu udah buka pabrik baru. Bisa tuh begitu. Bisa gitu. Hah? Ini aki-aki yang datang, dia kata apa? Salah kamar. Aki-aki ini, satu keluarga ini udah siap-siap besok nyabut nih. Hah? Pagi-pagi nih pak, habis sholawatan dari malam nih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa ajma'in. Ummati ajma'in. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'iz dhunubi was sayyi'at. Wa tarfa'una biha indaka a'la darajat. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat. من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها. Semalam suntuk satu keluarga baca, pagi-pagi ada orang ngaco masuk kamar. Ini ceritanya banyak nih, banyak banget ini cerita. Saya berharap mudah-mudahan cerita ini cerita Anda gitu loh. Cerita saya, cerita kita semua, bukan cerita orang. Iya, gue pernah ngalamin tuh. Masya Allah, gitu. Lalu kemudian yasdaq kita iman. Lihat ma'inna qalbi. Pertama kemudian hati kita punya ketenangan. Oh benar kita punya Allah gitu. Prediksi lah, analisa lah. Tapi keputusan tetap milik Allah. Kira-kira begitu. Pagi-pagi datang Pak Tua, aki-aki gitu kan. Ngaling nanya, siapa takut emang kita kesinggungan. Tapi lama-lama kita bingung. Kita tanya sama dia, Bapak nyari siapa? Saya nyari ponakan saya, ini Mansur. Oh, ini bukan Mansur ini Yusuf ini. Oh, salah kamar berarti saya ya. Ini kenapa anak ini? Gitu. Dia satu. Allah akan menampakkan sebagai manusiawi gitu. Yang nolong temen ente gitu. Ente jadi nggak nanya-nanya. Coba apa kalau yang datang malaikat beneran bersayap, ente lagi makan di restoran Padang yang datang bersayap. Satu kampung lari pak. Ini aki-aki nanya, loh ini siapa? Ini Yusuf. Siapa ini? Ini suami saya Pak Yusuf. Oh iya pak, ini bapak saya. Oh dipegang sama dia jempolnya. Oh udah dingin ini udah gak ada nyawanya ini. Coba ambil air. Cuman segitu doang nih, ambil air kata. Diambil nih air. Hah? Pakai tangannya di gini sama dia. Terus dia baca apa kita nggak denger gitu. Pegang sama dia. Pegang. Pada saat yang bersamaan datang visit dokter nih. Hah? Orang udah pengen cabut juga kan. Dokter datang ngelihat nih episode ini. Tiba-tiba tangannya gerak pak. Ketrek. Gitu. Ini nih falam matara al jamaah. Dahsyat pak. Allahu Akbar. Ente belum pernah ya di dalam sel dijemput? Hah?
Udah di sel di dalam nih. Jemput di. Saya kan pernah ditahan di Pontang, Pak. Zaman dulu. Itu ada satu polisi, Pak. Teman-teman pada ngerti itu, Pak Rahmat CS pada ngerti. Ada satu polisi yang suka ngasih makan saya. Dan mereka nggak pernah kenal polisi itu siapa. Wallah, Pak, ini malam ini saya ada cerita di depan Anda semua. Kalau dipikir-pikir, ini bukan cerita saya, Pak. Saya mana kenal polisi yang memang tugas apa enggak. Enggak, ini cerita mereka. Kan saya nanya nih di hari kebebasan saya nih. Hari ke-14 saya disuruh keluar. Keluar gitu. Nah begitu saya keluar tuh, saya baru ingat belum nggak ada duit. Saya balik lagi tuh. Pak Kapolsek, ongkosnya mana? Oh, kamu orang lain ngasih duit sama Kapolsek, kamu minta duit. Dulu saya diongkosin 10.000, Pak. 10.000 diongkosin sama dia. Allah Akbar tuh polisi, Masya Allah. Diongkosin 10.000. Ayo doa. Ayo. Doa. Nih, hujan turun tuh. Doa. Nabi Musa, Pak, akhirnya jalan selamat. Ini nih, si bapak yang tadi, Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Takdirnya mati, Pak. Gara-gara habis Isa istighosaan mau Romli segala macam itu, ha? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jam 10 minta bubur. Tiba-tiba dia belum ngomong, bubur. Saya ngalamin gitu-gitu tuh. Anak saya nomor 5 si Hafiz namanya. Nomor 4 si Hafiz yang sekarang alhamdulillah ditangani sama dokter bagus. Itu Hafiz diponis 5 hari itu. Ini anak Ustadz umurnya cuma 5 hari. Waduh, berontak saya, Pak. Saya panggil Hafiz terbaik. Saya minta kamar sama rumah sakit harapan kita. Saya sapuin, Pak, pakai tangan saya. Saya pel pakai tangan saya. Itu sama Allah yang lebih sayang sama anak saya. Hafiz, saya mau gadangin, saya mau ngatamin Quran. Panjangin umurnya Allah, Pak. Jadi saksi itu kemuning, Pak. Jadi saksi itu kemuning. Saya belum nyampe derajat aulia Allah. Ngeri juga kalau nyampe. Gue ngadain dunia juga. Tapi saya ngerti, Pak. Mana aja yang kita undang datang, mana aja yang enggak. Ada yang datang cuma pengen lihat Hafiz kayak apa. Mukanya enak dilihat, wajahnya sedap dipandang, tutur katanya manis. Saya silahkan Bismillah, saya bilang. Ini nih orang-orang ini yang saya bilang Bismillah. Kayaknya insya Allah laisa una walakin min malakin karim. Sekarang saya sahabatan sama Pak Toto. Itu kami bikin zikir, Ustaz. Madanin Pak Walas bikin zikir namanya Aurat Syifa. Itu hasil dari anak saya 5 hari di situ. Sehat banget anak saya. Habis Quran 9 tahun umurnya sekarang. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Jadi jangan percaya kayaknya. Aneh kayaknya di sini doa nih nggak bakal kemana-mana nih. Kayaknya mah begini doa. Udah doa aja. Walaupun bukan situ, nanti anak situ jadi Kapolda. Insya Allah. Kecil amat sih ada Allah gitu ya. Hah? Kecil amat. Nah hari ini kita dikumpulin sama Pak Kapolres. Kita berdoa. Kalau Banten sih rasanya mah adem dah udah. Adem udah. Yang kayaknya masih banyak insya Allah. Doain sama kayak insya Allah. Tapi kan kita juga harus punya amal soleh, betul nggak? Mudah-mudahan dengan amal soleh kita ini Banten beneran adem. Udahannya beneran adem. Dan daerah-daerah yang terkena ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala yang pada banjir apa sih, insya Allah mudah-mudahan dibikin surut dan dibikin insya Allah berlimpah dengan karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang menjadi hajat ibu bapak juga malam hari ini insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang menjadi masalah insya Allah ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur Pak, bersyukur kita masih punya polisi-polisi ya yang ingetin kita, yang ngumpulin kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di tengah polisi sekarang lagi dicurigai, apa ya polisi ini main data-data aja gitu katanya. Ulama-ulama didata-datain. Ulang iya kali mau dibagi amplop gitu. Didatain iya kali mau dibagi rezeki kali ya, atau mau lebih kenal. Di sini masya Allah ada polisi yang ngumpulin kita untuk menyebut nama Allah, untuk mengaji, untuk bersolawat, untuk berzikir. Mudah-mudahan Allah hindarkan ya perselisihan yang nggak perlu di antara kita dengan umara. Allah hindarkan keributan yang nggak perlu antara kita dengan umara.
Nggak juga Allah bikin apalagi yang lebih daripada perselisihan dan keributan, apalagi cuman masalah beda pendapat. Mudah-mudahan dengan sabab ini ulama dengan umara dengan masyarakat mudah-mudahan bisa bersatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira doa lebih baik daripada saya adalah keke yang hadir di sini. Dari saya cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah saya disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Yusuf Mansur. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ketua MUI Kota Cilegon kepada penghormat Bapak Kiai Haji Suweti Ali. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Lakal hamdu ya ma'bud, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma stajib du'aana washfi mardana warham amwatana birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikian rangkaian acara istighosah dan doa bersama dalam rangka Mensukses Pilkada Banten tahun 2017 di wilayah Kabupaten Cilegon telah kita ikuti bersama. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas kehadirannya. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah TWA Pak. Lupa ya Pak. Di pelatihan sini gitu.